Video kali ini Ibu ingin menjelaskan mengenai nutrisi yang termasuk ke dalam materi sistem pencernaan pada manusia. Gambar-gambar yang Ibu tunjukkan ini adalah gambar berbagai macam makanan yang biasa kita makan. Ketika kita mengkonsumsi ini semua, maka lengkap sudah gizi bagi tubuh kita. Nah, KD-nya yaitu KD 3.5, menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. KD pasangannya yaitu KD 4.5, menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu menganalisis bahan-bahan makanan yang diperlukan tubuh beserta fungsi dan contohnya, menjelaskan kandungan zat gizi suatu makanan, dan melakukan uji kandungan bahan makanan. Ibu sajikan peta konsep tentang nutrisi. Di sini ada fungsi, jenis-jenis nutrisi, dan uji bahan makanan. Fungsi itu sendiri meliputi penghasil energi, pembangun tubuh, dan pelindung tubuh. Jenis-jenis nutrisi diantaranya karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, air yang akan kita bahas kemudian. Ada juga uji bahan makanan yang bisa kita lakukan sendiri di rumah. Contohnya yaitu uji amilum, uji karbohidrat, uji protein, uji lemak, dan uji vitamin. Nanti kalian semua akan melakukan uji salah satu dari uji bahan makanan yaitu uji amilum atau uji karbohidrat. Pengertian nutrisi itu sendiri adalah sebelum kita masuk ke pengertian nutrisi, Ibu ingin membahas dulu mengenai makanan bergizi. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat gizi atau nutrisi yang diperlukan tubuh sebagai sumber energi, pertumbuhan, dan mempertahankan kesehatan. Nah, nutrisi itu sendiri atau gizi adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Fungsi nutrisi secara garis besar yaitu sebagai penghasil energi, pembangun tubuh, dan pelindung tubuh. Jenis nutrisi yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Karbohidrat menghasilkan 4,1 kilokalori energi per gramnya. Karbohidrat dibedakan menjadi 3 kelompok yaitu gula, pati, dan serat. Gula dikenal dengan karbohidrat sederhana, contohnya buah-buahan, madu, dan susu. Sedangkan pati dan serat dikenal dengan karbohidrat kompleks. Pati itu sendiri ditemukan pada kentang dan beberapa makanan yang terbuat dari biji-bijian. Sedangkan serat mengandung selulosa yang tidak dapat dicerna oleh tubuh, ditemukan pada roti, gandum, sereal, kacang-kacangan, dan sayuran. Ini ada gambar beberapa contoh dari karbohidrat, bisa dilihat ya. Lemak merupakan sumber energi terbesar dalam makanan. 1 gram lemak mampu menghasilkan sekitar 9,3 kilokalori energi per gramnya. Selain itu, lemak berfungsi sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Lemak juga digunakan sebagai penyedia asam lemak esensial bagi tubuh. Berdasarkan struktur kimianya, lemak dibedakan menjadi 2. Yang pertama, lemak jenuh. Pada suhu kamar, ditemukan dalam bentuk padat. Jika kita sering mengkonsumsi lemak jenuh, maka dapat memicu penyakit jantung dan stroke. Contoh dari lemak jenuh itu yaitu daging, susu, keju, minyak kelapa, dan minyak kelapa sawit. Jadi dibatasi ya. Sedangkan lemak tak jenuh yaitu pada suhu kamar ditemukan dalam bentuk cair, contohnya minyak nabati dan lemak yang ditemukan dalam biji. Yang ketiga protein. Protein tersusun atas rantai panjang asam amino. Asam amino terdiri atas karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Fungsi protein diantaranya sebagai penghasil energi, menghasilkan 4,1 kilokalori ya, sama dengan karbohidrat. Pengganti sel-sel tubuh yang rusak, pembuat enzim dan hormon, serta sebagai pembentuk antibodi atau sistem kekebalan tubuh. Jadi protein itu sangat penting bagi tubuh kita ya. Protein berdasarkan sumbernya
dibagi menjadi dua, yaitu protein nabati yang berasal dari tumbuhan, contohnya kacang-kacangan, jagung, dan sayuran. Sedangkan protein hewani bersumber dari hewan, contohnya yaitu daging, ikan, telur, susu, dan keju. Yang keempat, vitamin. Vitamin berfungsi mencegah munculnya beberapa penyakit dan ikut mengatur fungsi organ tubuh. Berdasarkan sifat kelarutannya, vitamin dibedakan menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam air, contohnya vitamin B dan vitamin C, dan vitamin yang larut dalam lemak, contohnya vitamin A, D, E, dan K. Di sini ada tabel berbagai macam vitamin dan manfaat serta sumbernya ya. Bisa dilihat vitamin B mengatur fungsi tubuh, membantu untuk menghasilkan sel darah merah dan ditemukan pada gandum, makanan laut, daging, dan sebagainya ya. Vitamin C berfungsi sebagai pembentuk kolagen, membantu menjaga kesehatan jaringan tubuh seperti gusi dan otot, dan membantu tubuh melawan infeksi. Contohnya ada pada buah-buahan kebanyakan kalau vitamin C. Sedangkan vitamin yang larut dalam lemak, contohnya vitamin A menjaga kesehatan mata. Ada pada wortel, sayuran, susu, telur, dan lain sebagainya. Vitamin D menguatkan tulang dan gigi, membantu tubuh menyerap kalsium, bisa dibaca juga ya. Contohnya ada pada makanan kuning telur, minyak ikan, dan makanan yang diperkaya seperti susu sapi dan susu kedelai. Kemudian vitamin E sebagai antioksidan dan membantu melindungi sel dari kerusakan penting bagi kesehatan sel darah merah. Contohnya minyak sayur, kacang-kacangan, sayuran hijau, alpukat, dan gandum. Vitamin K membantu pembekuan darah dan meningkatkan pertumbuhan pada kesehatan. Contohnya ada pada alpukat, anggur, sayuran, dan lain-lain ya. Yang kelima yaitu mineral. Mineral berfungsi dalam proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan pembentukan pemeliharaan tulang. Mineral dibagi menjadi dua, yaitu mineral yang dibutuhkan dalam jumlah banyak disebut makronutrien atau mineral makro, contohnya kalium, kalsium, fosfor, sulfur, natrium, klorida, dan magnesium. Sedangkan mineral yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit atau mikronutrien atau mineral mikro, contohnya seng, besi, tembaga, iodium, selenium, dan mangan. Yang keenam, air. Air sangat banyak fungsinya, yaitu pembentuk sel dan cairan tubuh, pengatur suhu tubuh, melarutkan zat-zat gizi, membantu mencerna makanan, pelumas dan bantalan, media transportasi, dan media pengeluaran sisa metabolisme. Itu semua penjelasan dari Ibu tentang nutrisi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.